Ada cahaya yang keluar dari ayunannya. Kata Halimah, bayangkan Nabi baik sudah memperlihatkan mukjizatnya. Aku harus menyelamatkan. Kenapa ada cahaya dalam ayunan? Mungkin dia kebakaran. Dia langsung masuk ke dalam kamar. Ternyata orang merokok. Lo Ari, tahu nggak jamaah? Halimah Sadia tidak peduli lagi. Tadi kan dia takut masuk pekarangan, tidak ada peduli. Masuk rumah orang, masuk dalam kamar, ambil bayi tersebut mau dia selamatkan. Dia buka ayunan itu, ternyata tidak ada lentera, tidak ada api, tidak ada. Yang ada adalah wajah bayi itu yang bercahaya. Wah, saya pernah kejadian hari Lebaran, saya lagi makan, kaget ada ayunan bercahaya. Langsung saya ingat kisah Nabi. Langsung saya buka itu ayunan, ternyata anak bayi nonton YouTube. Subscribe coy, pencet loncengnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bil kad wa tanfarij bil qurab wa tuqda bil awajatun al biragab asnal hawatim wa yustasqal gamamu biwajil karimi wa alihi wasabbi bi kulamatin wa nafasin bi di kulli ma'lumilaka. Amma ba'd. Jamaah, oh jamaah, maulid itu hanya berlaku untuk seorang, tidak bisa yang lain. Satu-satunya yang bisa dimaulidkan hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena maulid itu hanya berlaku untuk orang yang tidak punya dosa. Enggak. Siapapun tidak ada yang tidak pasti ada dosanya. Satu-satunya manusia yang tidak punya dosa hanya Nabi Muhammad. Nabi Adam tidak ada maulidnya karena pernah makan buah huldi. Nabi Ibrahim tidak ada maulidnya karena pernah berbohong 3 kali seumur hidup. Ibu-ibu berapa kali? Jadi pada intinya maulid itu hanya berlaku untuk Nabi Muhammad. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Maka maulid itu penting. Kenapa penting maulid? Karena maulid itu ada 5 manfaat maulid. Apa manfaat maulid? Sabar ya Pak. Ada 5 manfaat maulid. Yang pertama, manfaat maulid adalah tanda syukur. Tanda kita ini bersyukur menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat yang the best of the best.
umat yang pertama masuk surga. Tidak akan masuk surga umat-umat lain sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan masuk surga kalau bukan karena Nabi Muhammad. Pada waktu di padang mahsyar nanti, yang bisa memberi syafaat adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mau nanya, apakah Nabi Muhammad bermaulid? Bermaulid. Bagaimana maulidnya Nabi? Nabi bermaulid setiap hari Senin. Nabi berpuasa. Kenapa Nabi berpuasa hari Senin? Karena hari Senin hari lahirku. Berarti Nabi berpuasa itu bukti kalau Nabi bermaulid. Betul? Betul? Jamaah, kita ini bersyukur, harusnya memang bermaulid. Tepuk tangan dulu untuk acara ini. Bagusnya ini acara, Masya Allah. Ada nomornya semua. Kayaknya ini saung deh. Ini resto deh. Satu harian tidak dijual, nggak buka khusus maulid. Semoga ini jadi syafaat nanti. Dan semua yang hadir di sini nanti insya Allah masuk surga. Apa yang mau kita andalkan? Ibadah kita nanti diminta di store. Tinggal yang tersisa cuma dosa. Dosa itulah yang kita pertanggungjawabkan. Dari situlah kita butuh syafaat Nabi. Itu yang kita butuhkan. Mohon maaf ya, mohon maaf jamaah. Kalau bukan karena Nabi Muhammad tidak mungkin kita ada. Betul. Umat Nabi Muhammad ada kelebihannya dibanding umat yang lain. Umat Nabi Muhammad pendek umurnya dan pendek orangnya. Penceramah enak aja. Gak usah jauh-jauh. Banyak kameramen pendek juga saya lihat. Jamaah, mau tahu apa hikmahnya kita pendek? Supaya tidak terlalu banyak biaya. Seandainya badan kita tinggi seperti seperti Nabi Adam, 30 meter, banyak biayanya itu. Berapa beras kita makan itu? Berapa daging kita makan? Karena kita imut, pendek, kecil, hidup lagi. Biayanya sedikit itu. Satu potong ayam cukup. Dan pendek umur kita. Tidak sepanjang umat terdahulu, ratusan tahun, 300, 500. Kita palingan puluhan, 60, 70. Maka beruntung. Yang kedua, manfaat maulid yang kedua adalah, kasihan itu yang nonton TV, mau datang mau lihat Ustaz Maulana yang ada di TV, sampai di sini nonton TV lagi dia. Jamaah, yang kedua, yang kedua, manfaat maulid untuk menyenangkan hati kita, memuaskan hati kita. Ya Nabi salam, ya Rasul salam, ya Habib salam. Kita rindu sama Nabi, terbayangkan malam ini, dibayar malam ini, kita senang, puas hati kita malam ini. Puas nggak? Senang nggak? Duduk bersila ya.
kita menikmati acara ini. Meskipun ada yang berdiri karena telat datang, sehingga tidak dapat tempat. Sabar ya. Insya Allah maulid tahun depan makin banyak lagi. Karena saung ini insya Allah akan tambah berkah. Yakin. Yakin. Insya Allah. Lihat setelah ini ada soalnya saya ini ceramah 2 jam. Insya Allah Anda puas, saya lemas. Ada 5 manfaat maulid. Betapa pentingnya maulid. Tanda syukur, memuaskan hati, ladang pahala. Ladang pahala ini ada salawat, ada silaturahmi, ada sedekah. Ladang pahala ini. Betapa ruginya orang yang tidak mau bermaulid. Betapa banyaknya pahala yang dia buang. Ada ilmu di dalamnya, ada sedekah, ada silaturahmi. Betul-betul. Ada berkah di dalamnya. Ada berkah. Dan yang kelima, ada mengenal agama kita. Baiklah, karena waktu saya mulai ceramahnya. Bisa dimulai. Makanya maulid itu adalah peringatan, bukan perayaan. Bukan. Bukan perayaan. Peringatan. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bukan perayaan. Apa bedanya perayaan sama peringatan? Kalau perayaan hari raya, kata Nabi, dalam Islam cuma 2 hari raya. Tidak ada lagi hari raya setelah ini. Cuma 2. Apa itu? Idul Fitri, Idul Adha. Idul Fitri, Idul Adha, Idul Fitri. Memang kalau saya ceramah, anak-anak pada datang karena mengira saya temennya. Idul Fitri. Kenapa? Idul Fitri, Idul Adha itu bukan peringatan tapi perayaan. Tapi kan itu beda perayaan sama peringatan. Kalau perayaan itu syariat. Kalau peringatan syiar. Kalau perayaan ibadah. Kalau ini tidak ada kaitannya dengan ibadah. Kita tidak nambah-nambah ibadah. Enggak. Kalau Idul Fitri tepat waktu, tanggal 1 Syawal, enggak boleh digeser. Kalau maulid enggak mesti 12 Rabiul Awal, bisa sebelum, bisa sesudah. 1, 2, 3. Kalau Idul Fitri, waktunya harus waktu duha, nggak boleh sesudah Isya. Kalau maulid bisa pagi, bisa siang, bisa sore, bisa malam. 1, 2, 3. Itu tandanya tidak ada hubungannya dengan syariat. Maka maulid itu tidak boleh dikategorikan sebagai bid'ah karena bukan syariat tapi syiar. 1, 2, 3. Siapa kakaknya Cipung? Hah? Siapa kakaknya Cipung? Rapatar. Rapatar. Siapa bapaknya Rapatar? Raffi Ahmad. Siapa istrinya Raffi Ahmad? Nagita. Pertanyaannya, pernah ketemu Cipung? Nggak pernah kan? Tapi kenapa tahu? Karena disiarkan di TV. Inilah maulid. Kita tidak pernah ketemu Nabi, tapi kita kenal Nabi lewat syiar, disiarkan di maulid. Itulah pentingnya maulid. Makanya maulid itu bukan perayaan, memperingati. 1, 2, 3. Memperingati. Peringatan. Memperingati, mengingat. Apa yang mau diingat di maulid? Ada 4. Apa itu? Sejarah, ajaran, akhlak, cinta. 1, 2, 3.
isinya maulid. Sejarah Abdullah, Aminah, Abdul Muthalib, Abu Thalib, Khadijah, Fatimah, semua dari Quraisy. Inilah yang penuh, inilah yang penuh, yang penuh. Seandainya nggak ada maulid, mana kita tahu itu. Itulah pentingnya maulid. Tanpa dipaksakan, membuat orang senang menunggu datangnya maulid. Karena di maulid ada besek. Udah dapat? Ya dapat tuh, udah lah. Jamaah, senang nggak maulid? Senang lah. Abu Lahab aja setiap seni tidak disiksa di kubur gara-gara pernah bermaulid sekali. Dia korbankan, dia bebaskan budaknya karena senangnya lahirnya Nabi. Kita ini senang? Senang nggak? Coba angkat tangannya, simpah ke lantai. Innalladzi farada alaika Quran laraduka ila ma'ad. Mudah-mudahan kita datang lagi di sini maulid tahun depan. Nggak usah jauh-jauh deh, Januari ada Isra Miraj. Iya, terlalu jauh. Kalau tahun depan Januari aja deh, ada Isra Miraj itu. Jamaah, bisa dimulai ceramahnya. Sejarah ajaran A. 2, 3. Pakai gerakan. Dua, 3. Sejarahnya. Kita bahas sejarah dulu ya. Nabi itu tidak ada dosanya. Sekecil pun tak ada dosa. Dosa yang paling gampang kita lakukan adalah dosa kepada orang tua. Dan Nabi tidak ada dosanya sama orang tuanya. Ada nggak dosanya Nabi sama bapaknya? Nggak ada. Ada nggak dosanya Nabi sama bapaknya? Nggak ada. Karena bapaknya Nabi meninggal ketika Nabi dalam itu. Hikmahnya kenapa ada bapaknya Nabi meninggal? Ah, ya Allah, sampai di sana jamaahnya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, aku terharu. Pinter ini bikin acara malam, jadi tidak panas. Karena malam itu kan awannya dingin. Pinter ini, bagus. Acaranya setelah tutup warung. Oh libur ya? Libur ya? Jamaah, ini berita sampai ke Rasulullah. Makanya Mahalul Qiyam itu kita berdiri, itu tanda Nabi sampai beritanya. Malaikat Jibril tugasnya sekarang membawa salawat yang kita bacakan sampai ke Rasulullah. Saya baru pulang dari Madinah hari Minggu kemarin, baru pulang, berarti baru 3 hari. Saya pahami sama Nabi. Saya tinggal di Raudah, tidak diusir-usir. Orang diusir-usir, kamu kan tidak diusir, karena sudah masuk waktu maghrib. Suruh tinggal aja. Sekalian salat maghrib di Raudah. Besoknya saya mau pamit, tidak disuruh pamit, digeser dulu. Kenapa ya? Oh, saya masih disuruh datang. Jamaah, bisa dimulai ceramahnya? Bisa dimulai?
Ada nggak dosanya Nabi sama ibunya? Tidak ada. Ibunya Nabi hamil tanpa ngidam. Tidak ada ngidamnya. Ibunya Nabi lebih sehat daripada orang yang tidak hamil. Makin sehat. Kata ibunya Nabi, ini saya lebih sehat daripada wanita yang tidak hamil. Dan Nabi lahir, maaf, suci dari dosa, najis, kotoran. Tidak ada najis yang ikut Nabi lahir. Tidak ada darah satu tetes pun. Tidak ada. Nabi tidak keluar di tempat keluarnya najis. Tidak. Lewat mana Nabi? Lewat mana? Nabi lahir lewat mana? Nabi tidak lahir kayak kita, ya setengah mati dilahirkan. Nggak ada gitu. Nggak ada. Ibu kalau lahiran gimana bu? Pembukaan 1, pembukaan 2 sampai 10. Ibu Nabi tidak. Datang 4 wanita dari surga. 4 wanita. Siapa itu? Siti Hawa, Siti Sarah, Ratu Asia, Siti Maryam. 4 wanita yang datang membantu persalinan ibunya Nabi, membelah perut ibunya Nabi. Tidak lewat kotoran, dibelah tanpa sakit. Keluar Nabi, ditutup kembali tanpa darah, bersih. Kaget ibunya Nabi, sudah ada 4 wanita diutus. Siapa itu wanita tadi? Siti Hawa, Siti Sarah, Ratu Asia, Siti Maryam. Jadi kalau ibu mau melahirkan, cari 4 wanita ini. Siapa itu? Siti Hawa. Siapa itu Siti Hawa? Istri Nabi Adam, wanita yang pertama kali melahirkan dengan 12 kali melahirkan dengan anak 25. Dengerin. Jadi kalau mau melahirkan, carilah wanita berpengalaman, suster berpengalaman. Yang kedua, Siti Sarah, satu-satunya wanita di dunia ini yang melahirkan dalam keadaan ketawa. Semua orang melahirkan dalam keadaan menangis, menjerit, kesakitan. Siti Sarah satu-satunya wanita yang melahirkan dalam keadaan ketawa. Kenapa? Udah nenek-nenek melahirkan. Nggak percaya kalau itu bayi. Masa saya nenek-nenek? Masa saya hamil? Pas lahir. Maka diberilah namanya anaknya Nabi Ishak, anak yang lahir dari ibu yang ketawa. Yang ketiga, Ratu Asia, wanita. Jadi kalau mau melahirkan, carilah bidan yang suka ketawa. Ada apa? Ada yang saya bisa bantu? Tarik obat. Jangan cari bidan yang suka marah-marah. Kenapa kamu? Stres duluan orang. Yang ketiga, Ratu Asia. Siapa itu Ratu Asia? Istri Fir'aun yang pernah menyelamatkan bayi Musa. Nabi Musa waktu bayi hampir dibunuh oleh Fir'aun, karena waktu itu Fir'aun bermimpi melihat istananya dibakar oleh anak bayi laki-laki yang datang. Mimpi, hasil mimpinya ditakwilkan akan datang lahir anak bayi laki-laki tahun ini yang akan menghancurkan Fir'aun. Maka Fir'aun berkata, wahai bala tentaraku, bunuh semua bayi laki-laki yang lahir tahun ini.
Tahu nggak? Tahu nggak? Ibunya Nabi Musa diberi ilham. Wahai ibu Musa, anyutkan bayimu di sungai Nil. Pakai keranjang. Dianyutkan di sungai Nil. Berharap mungkin menurut pemikiran ibunya Nabi Musa, ini bayiku disuruh dianyutkan oleh Allah untuk menjauhkan diri dari Mesir supaya pergi keluar. Ternyata keranjang itu masuk ke tempat permandian Firaun. Waduh, untung ada Ratu Asia yang menyelamatkan. Firaun berkata, jangan-jangan ini bayi yang akan membunuh saya. Enak aja, ini anakku, saya angkat dia sebagai anakku. Dan apa yang terjadi? Nabi Musa pun dikembalikan ke ibunya karena harus ada yang nyusuin. Semua ibu-ibu susuan disuruh datang, tidak ada yang mau Nabi Musa. Ternyata yang diinginkan Nabi Musa ibunya sendiri. Dikembalikan. Jadi ibunya Nabi Musa setiap hari bolak-balik pergi ke istana Firaun nyusuin Nabi Musa. Ya anaknya sendiri. Ratu Asia yang jaga. Jadi kalau mau melahirkan, carilah bidan yang pintar menjaga. Ada masalah ibu-ibu? Yang keempat, Siti Maryam. Siapa itu Siti Maryam? Ibu Nabi Isa yang melahirkan secara mandiri tanpa bantuan orang. Jadi carilah ibu yang pengasuh, apalagi bidan yang yang mandiri, yang tidak merepotkan. Baiklah, kita mulai ceramahnya. Nabi lahir di kota Mekah. Tapi tahu nggak? Nabi memang lahir di kota Mekah, tapi Nabi tidak dipelihara di kota Mekah. Nabi dipelihara di kampung, dibawa oleh Alimatus Sa'diyah. Kebetulan Alimatus Sa'diyah, itu Alimatus Sa'diyah, ibu susuan, turun dari kampung, datang ke kota Mekah di pasar untuk cari kerjaan. Kerjaannya ibu-ibu Bani Sa'adah dari Taif turun dari gunung untuk mencari anak susuan, baru digaji selama 2 tahun. Semua ibu-ibu susuan sudah dapat bayi. Alimatus Sa'diyah tidak dapat. Kenapa? Maaf, saya bongkar rahasianya. Tapi ini jadi hikmah. Alimatus Sa'diyah tidak dapat bayi. Semua dapat bayi. Alimatus Sa'diyah tidak dapat. Kenapa? Ternyata Alimatus Sa'diyah punya kekurangan. Tidak punya ASI sebelah kanan. Tidak ada airnya, air asinya, cuma sebelah kiri. Orang berkata, kenapa kau datang ke sini mau jual asimu? Kasih anak-anak kami kota Mekah, sementara kamu saja punya 1 asi doang. Lebih baik buat anakmu aja. Pulang aja ke kampungmu. Halimah sedih. Kalau saya pulang nggak ada uang. Kalau begitu lebih baik onta saya jual aja. Daripada dijual, lebih baik dipotong supaya banyak hasilnya. Bisa jual dagingnya, tulangnya, kulitnya, palanya, hatinya. Maka dipotonglah onta itu. Pada saat onta itu dipotong, onta itu kabur. Itu mau pipis itu. Onta itu kabur. Kebetulan ontanya nabrak kambing. Lari onta itu. Lari, dikejar oleh suaminya Alimah. Ternyata suaminya Alimah nggak bisa nyampe. Kejar capek. Alimatus Sa'diyah simpan bayinya. Kan dia punya bayi. Dia simpan bayinya. Alimatus Sa'diyah yang pergi mengejar. Kalau perempuan mengejar kan hebat. Seng kanan belok kiri, gak ada urusan. Minggir, itu hartaku satu-satunya. Dia gesit, dia kejar. Ternyata onta itu lari ke pemukiman. Alimatus Sa'diyah mengejar sampai ke pemukiman. Aduh,
Ini onta kenapa dia lari ke pemukiman penduduk kota Mekah? Bisa-bisa dia dibantai. Tidak boleh ada ternak masuk ke pemukiman. Hah? Ternyata onta itu masuk ke pekarangan rumah Aminah, ibunya Nabi. Langsung onta itu sujud di depan jendela. Halimah tuh dia dari jauh, dia dari sini onta, sini onta. Ontanya cuek, ontanya cuek. Dia masuk ke pekarangan, dia tarik talinya. Onta itu tidak mau bergerak. Kata Halimah, ngapain ini onta? Dia sujud ini onta kayaknya. Sujud apa? Pas dia lihat di jendela, ternyata jendela kamar, di dalam kamar itu ada anak bayi lagi diayun. Dia sujud di depannya anak bayi ini, dan anak bayi ini bercahaya. Ada cahaya yang keluar dari ayunannya. Kata Halimah, bayangkan Nabi bayi sudah memperlihatkan mukjizatnya. Aku harus menyelamatkan. Kenapa ada cahaya dalam ayunan? Mungkin dia kebakaran. Dia langsung masuk ke dalam kamar. Ternyata orang merokok. Lo Ari, tahu nggak jamaah? Halimah tuh dia tidak peduli lagi. Tadi kan dia takut masuk pekarangan, tidak ada peduli. Masuk rumah orang, masuk dalam kamar, ambil bayi tersebut mau dia selamatkan. Dia buka ayunan itu, ternyata tidak ada lentera, tidak ada api, tidak ada. Yang ada adalah wajah bayi itu yang bercahaya. Wah, saya pernah kejadian hari Lebaran, saya lagi makan, kaget ada ayunan bercahaya. Langsung saya ingat kisah Nabi. Langsung saya buka itu ayunan, ternyata anak bayi nonton YouTube. Saya kira bercahaya. Digendonglah Nabi oleh Halimah. Ya Nabi, salam. Meraih ketenangan. Ya Habib, salawatullah. Dengerin. Halimatus Sa'diyah meraih ketenangan dengan memeluk Nabi. Tanpa sadar matanya terpejam karena menikmati. Lelahnya hilang, capeknya hilang, sedihnya hilang, malunya hilang, ketakutannya hilang semua. Itulah hebatnya Nabi. Pas buka matanya kaget, ada ibunya Nabi berdiri di depannya. Jamnya mati itu. Baru jam 10. Jamaah. Siapa namanya ibunya Nabi? Siapa ibunya Nabi? Aminah. Apa artinya Aminah? Yang memberi keamanan. Seandainya ibu-ibu lain lihat anaknya digendong orang pasti teriak, penculik. Tapi ibunya Nabi hanya tersenyum, membiarkan Halimatus Sa'diyah menikmati. Terus kata Nabi, ibunya kode-kodean. Saya pernah kejadian begitu di pesantren. Tengah malam saya main air, tiba-tiba saya kaget, ada pencuri berusaha masukin kepalanya di rumah orang, di jendela orang. Saya liatin, ya Allah kasihan banget itu. Kalau saya teriak, ada anak muda di depan, ada anak santri, oh babak belur dia. Tapi saya bilang, tahu nggak jamaah? Tahu nggak jamaah? Dan pencuri itu turun dengan rasa malu. Pergilah dia. Besok pagi saya ketemu dia berpapasan.
Dan dia tersenyum, saya tersenyum. Seandainya saya teriak, bonyok dia. Tapi besok paginya saya yang bonyok. Kadang-kala kita harus tenang. Jamaah, ya Allah, anak ini sudah ngantuk. Sabar ya sayang. Ini belum mulai ceramahnya. Gak apa-apa ya, sedikit lagi. Ibu-ibu udah pada pulang tuh. Oh enggak ya, dia mau pipis. Kok pipisnya bareng-bareng ya? Sabar ya Bu, saya kalau memang ceramah lama. Ini saya dikontrak Trans TV 30 tahun, 14 tahun baru berjalan. Masih ada 16 tahun. Umur saya sudah 50. Nanti selesai kontrak saya umur 70. Bisa dimulai ceramahnya. Walhasil diambillah Nabi, dibawa ke Bani Sa'adah di kampung. Kenapa Nabi dibawa di kampung? Supaya akhlaknya bagus. Kalau tinggal di kota dapat polusi akhlak. Coba anak kampung isi. Itu bagus akhlaknya anak kampung. Coba anak kota mengger. Belajar dari sini. Saya ulangi. Nabi dikasih asi oleh Alimatus Sa'diyah. Tunggu dulu. Pada waktu sampai di rumah Alimah, kaget Alimah. Bawa Nabi, kan gini, kata Alimah, bisa nggak saya bawa ke kampung saya? Kata ibunya Nabi, maaf, anak itu anak yatim, tidak ada bapaknya, saya tidak sanggup untuk bayar. Udah meninggal bapaknya, maaf ya, maaf. Kata Alimah, gak usah bayar, gak usah. Saya bawa aja. Ya enggak apa-apa ya. Kata ibunya, baiklah 2 tahun ya. Iya. Bawa pulang ya. Iya. Sampai Alimatus Sa'diyah sampai ke rumahnya, ada kejadian yang aneh. Pada waktu Alimatus Sa'diyah masuk ke rumahnya, langsung hujan. Hujan. Langsung oh, anak-anak berteriak berkah, berkah. Kata Alimah, anak ini yang berkah, anak ini yang berkah. Dan semua kambing-kambingnya Alimah jadi gemuk semua. Itu suara anak kambing. Kalau begini, emaknya, bapaknya. Kalau suara anjing gini, ada orang, anjing ketakutan. Mungkin dia lihat hantu. Tapi kalau begini, anjing kejepit. Jamaah, ada kejadian aneh. Tengah malam Alimatus Sa'diyah berteriak, menangis, bawa pulang bayi Muhammad, bawa pulang ke Mekah. Kenapa? Dia tidak mau nyusu, mulutnya ditutup. Mulutnya ditutup. Dia bisa mati kalau begini. Nabi tidak mau nyusu, dipaksa, tidak mau. Kata suaminya Alimah, cobalah di sebelah kanan. Kali aja dia mau nyusu sebelah kanan. Kata Alimah, bagaimana mau di kanan? Tidak ada airnya. Yang ada airnya di kiri. Coba-cobalah. Pas di kanan keluar air susu lebih deras daripada yang di kiri. Apa maksudnya? Nabi tidak mau nyusu sebelah kiri karena yang di kiri miliknya anaknya Alimah. Nabi cuma mau nyusu sebelah kanan, itu miliknya karena dia memang dari awal tidak ada airnya di situ. Artinya pelajaran, jangan ambil beseknya orang.
Dengerin Li, dengerin. Nih ngambil Alif nih. Jangan ambil besek orang ya. Ya. Baiklah, karena waktu kita mulai ceramahnya. Sejarah ajaran 1, 2, 3. Ada 3 ajaran disampaikan. Ini bagus ini. Jalani hidup dengan ibadah. Bagus temanya. Mau tahu sebelum Nabi wafat, Nabi menyebut 3 kata. Kalau kita kan mau meninggal, jangan jual lapangan. Kenapa kek? Itu tanah orang. Kalau Nabi bukan tanah, bukan rumah dibahas, bukan materi. Salat. Salat. 1, 2, 3. An-nisa ummati. Ulangi. Ingat pesan Nabi sebelum wafat. Ternyata ada maksudnya. Mau selamat dunia akhirat? Salat. Mau bahagia dunia akhirat? Jaga wanita. Jadi kalau mau kalau mau selamat jaga sholatnya, kalau mau bahagia jaga. Makanya mohon maaf tadi saya tidak langsung mampir di sini, langsung ke dalam untuk sholat dulu. Takut kalau saya pulang nanti sholat nggak beres, udah capek. Mumpung masih semangat. Salat ya. Nggak lama lagi nih. Bulan 3 tanggal 1 Maret kita Ramadan. Ramadan itu hanya khusus umat Nabi Muhammad loh. Siapa yang datang tarik malam pertama Ramadan diampuni dosanya, malam kedua Ramadan diampuni dosa orang tua, malam ketiga Ramadan diampuni dosanya 2 tahun. 1 tahun yang lalu, 1 tahun yang akan datang. 4 Ramadan diberikan pahala atam Quran, 5 Ramadan diberikan pahala seperti salat Masjidil Haram, 6 Ramadan pahala tawaf, 7 Ramadan pahala Nabi Musa, 8 Ramadan pahala Nabi Ibrahim, 9 Ramadan pahala Nabi Muhammad, dan 10 Ramadan kebaikan dunia akhirat, 11 Ramadan ustul hatimah, 12 Ramadan wajahnya laksana bulan purnama, 13 Ramadan terhindar dari segala menakutkan, 14 Ramadan disaksikan para malaikat, 15 Ramadan didoakan malaikat aras, 16 Ramadan dicatat sebagai penghuni surga, 17 Ramadan pahala para nabi, 18 Ramadan digolongkan orang soleh, 19 Ramadan digolongkan mati syahid, dan 20 Ramadan dimasukkan dalam surga Firdaus, 21 Ramadan dibangun 1 rumah di surga, 22 Ramadan 1 istana, 23 Ramadan 1 kota, 24 Ramadan 24 doa kita dijabah, 25 Ramadan terhindar siksa kubur, 26 Ramadan pahala seperti beribadah 40 tahun, 27 Ramadan dimudahkan berjalan di titik siratal mustaqim, 28 Ramadan diangkat derajatnya sampai 1000 derajat, malah 29 Ramadan pahala haji untukmu, dan 30 Ramadan dipersilakan masuk surga di pintu mana dia suka dan diberikan titel sebagai hamba Allah. Bagus juga di sini pakai tarawih ya. Bagus loh ini pakai tarawih di sini. Salat tengah malam sekaligus sahur. Bisa. 10 terakhir lah di sini. 10 malam terakhir. Kita salat tasbih di sini. Jam 2 malam sampai sahur. Kode aja. Jadi kita kumpul jam 1 malam di sini, kita tarawih dulu, tahajud, salat taubat, salat hajat, bermunajah, malam Lailatul Qadar. Di sini itikaf, zikir, berdoa. Setuju? Insya Allah saya nanti akan datang kalau diundang. Tapi minta tolong jam-jam begitu bagus, supaya tenang. Mobil jemputan saya sudah datang. Berarti saya sudah mau pulang. Lagi 15 menit. Jamaah mau selamat jaga sholat, mau bahagia jaga wanita adalah tiang negara. Berapa wanita dijaga? 4. Siapa itu? Bukan 4 istri. Ibumu, istrimu, saudaramu, anakmu. 2, 3. Istrimu,
saudaramu. Nah, ibu wanita yang derajatmu dibanding kau mengandung lagi. Berapa kali ibu susah? 3. Ibumu, bapakmu. 1, 2, 3. Berapa kali ibu? Bapak? Berarti 1 bapak, berapa ibu? Jamaah, karena ibu yang mengandung, bapak yang kenyang. Saya mau makan nasi goreng. Pas datang, ambil pak. Yang melahirkan siapa? Yang setengah mati? Bapak, bagaimana dokter? Sudah keluar? Yang bangun tengah malam kalau anak-anak nangis? Bapak? Bangun kasih bangun mama. Makanya ibu paling banyak kemuliaannya, amin. Makanya lagu yang paling banyak lagunya ibu. Ribuan kilo lewati rintangan, ibuku sayang. Ibu lagi kan? Oh bunda, ambilkan bulan bu. Nggak ada ambilkan bulan pak. Nggak ada. Kurang lagunya ayah. Cuma 1 itu. Ayah dengarkanlah. Itu pun cuma mau didengar. Betul. Makanya ada ibu kota. Mana bapaknya? Ibu jari? Nggak ada bapak jari. Itulah ibu. Ada bupati? Bupati. Mana papati? Ada matahari? Matahari. Nggak ada patahari. Bumi? Nggak ada pakmi. Bulan? Nggak ada paklan. Ibu kota, mana bapaknya kotanya? Terima kasih banyak ya bu. Surga al-jannatu tahta aqda ummati. Surga di bawah telapak kaki ibu, di bawah telapak kaki bapak. Tepuk tangan dulu buat ibu. Masya Allah ibu. Makasih banyak ya bu. Bu. Istri saya sudah 6 tahun meninggalnya, tidak akan tergantikan sampai kapanpun. Makanya saya puasa Idris setiap hari puasa. Selama istri saya tidak ada meninggal, selama itu saya puasa. Udah 6 tahun. Cuma batal kalau ada acara. Kebetulan acara saya ada tiap hari. Dengerin, makanlah di rumah orang dermawan. Siapa yang makan di rumah orang dermawan, maka jadi obat. Kalau ada orang dermawan makan, itu obat. Tapi kalau makan di rumah orang pelit, itu racun. 1 tahun diomongin. Jadi apa bedanya makan di rumah orang dermawan sama orang pelit? Bagaimana membedakan? Gampang. Yang bikin acara pasti orang dermawan, karena tidak mungkin orang pelit traktir. Betul? Baiklah, kita mulai ceramahnya. Salat an-nisa ummati. Ulangi.
Ini ummati. Saya jam 3 subuh tinggalkan rumah, belum pulang. Ini sampai di rumah jam 2, jam 3 berangkat lagi. Karena saya ingat umatnya Nabi. Umatnya Nabi. Umatnya Nabi. Betul. Jangan sakiti ya. Jangan benci ya. Umatnya Nabi. Jangan bertengkar ya. Umatnya Nabi. Jamaah. Baiklah, kita selesaikan ceramah ini karena waktu lagi 5 menit. Izinkan saya untuk mengajak semua jamaah untuk ngamalin ini. Ayo, naikkan jari-jarinya. Begini. Yang tidak bisa begini berarti asam urat. Salatu wassalamu alaihi ya imam al-mujahidin. Tolong kalau subuh, sedekah subuh 10 kali Al-Fatihah. Hafal. Catat di handphone. Sebelum salat subuh, sedekah Al-Fatihah dulu 10 kali. 1. Al-Fatihah untuk Nabi. Apa? Kita pernah nggak Al-Fatihah buat Nabi? Pernah, kalau tahlil. Bila daratin Mustafa Muhammad sallallahu alaihi Al-Fatihah. Kalau namanya Nabi kan banyak. Mustafa itu kalau buat sedekah buat Nabi Mustafa. Kalau ada namanya Nabi Muhammad, Ahmad, Muhammad, Nur, Maulana, itu nama Nabi itu. Yasin, Toha, itu namanya Nabi. La Yasin, la Toha, ala Yasin. Itu kalau mau berdoa bahasa Yasin, la Toha, itu namanya Nabi itu. Panggilan sayangnya Allah kepada Nabi Yasin dan Toha. Mau dikabulkan doanya? Baca Yasin 41 kali. Wah, susah. Gampang, undang ibu-ibu 40 sama-sama baca Yasin. Namanya Yasinan. Tuh 2 tiket. Kalau baca sendiri namanya Yasin. Tapi kalau banyak-banyak Yasinan. Mau selamat, baca tahlil. Tahlil 1000 kali. Waduh, lama dong. Gampang, panggil orang 10 sama-sama baca tahlil. Namanya kalau mau hatam sendiri lama, panggillah orang satu juz, 30 orang, namanya hatam. Betul. Ngapain susah-susah hidup? Baiklah, karena waktu, Al-Fatihah kedua untuk muslim mukmin. Siapa yang Al-Fatihah buat muslim mukmin, sedekah Al-Fatihah buat muslim mukmin, termasuk orang yang ada di Gaza. Insyaallah kalau Anda pedagang, insyaallah jualannya akan habis yang laku. Insyaallah. Pokoknya yang laku habis. Yang nggak laku yang nggak habis. Yang ketiga, Al-Fatihah buat guru dan ulama. Jangan lupakan guru kita. Yang keempat, Al-Fatihah buat kedua orang tua dan leluhur. Yang kelima, Al-Fatihah buat para pemimpin. Saya mau tanya, kapan doain pemimpin? Udah pernah kan? Udah saja jauh. Kapan doain Pak RT? Pak RW boro-boro. Iyalah. Tidak boleh mencela pemimpin ya. Tidak boleh. Siapa yang mencela pemimpin, bagikan meludah di air yang dia minum. Jangan ya. Yang keenam, Al-Fatihah buat anak keturunan. 7, Al-Fatihah buat orang-orang yang mencintai kita. 8, Al-Fatihah buat orang-orang yang kita cintai. 9, Al-Fatihah buat orang yang nitip doa. Dan terakhir, Al-Fatihah buat diri sendiri. Mohon izin karena sudah setengah 11, udah 1 jam yang baca doa.
Sore-sore keburu habis ini jamaah. Ya. Alhamdulillah seukuran. Ayo semuanya angkat tangannya. Sejajar dada. Saya sengaja tidak tutup karena kapan saya tutup pada bubar doa ditinggal. Biar doa dulu, habis doa baru saya lanjut lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. 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 Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa akhirin. Wa barik wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala sadatina ashabi rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan la'imin hamdan syakirin hamdan yufi ni'amahu yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih al-mawqi wa khatim lima sabaq nashir haqi bil haqi wa hadi ila siratika mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li abaina wa ummahatina wa azwajina wa waladina wa dhurriyyatina wa ajdadina wa jaddatina wa ikhwanina wa akhwatina wa ammamina wa ammatina wa akhwalina wa khalatina wa jami' akribaina wa jami' masyaikhina wa jami' ashabina wa jami' man lahum haqqun alaina wa jami' mu'minina wa mu'minat wa muslimina wa muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ahyina bihayatil ulama wa amitna bimauti syuhada wa ahsurna yawma qiyamati fi zumratil awliya wa adkhilna jannata ma'al abrar. Allahumma hdina siratal mustaqim. Allahumma hdina siratal mustaqim. Allahumma hdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyina wasyiddiqina wasyuhada'i wassalihin. Allahumma yassir lana wa tu'assir 'alaina fi umuri dunya wal akhirah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ayo semuanya pegang dadanya. Pegang dadanya semua. Kalau kita mengaku umat Nabi, kita berjanji untuk menjalankan 3 amanah. Yang pertama, jaga sholat. Jaga sholat. Jaga sholat, jaga sholat. Pesan Nabi terakhir sebelum mengembuskan napas terakhir, jaga sholat. Jaga wanita, jangan pernah sakiti wanita. Hanya laki-laki hina yang menyiksa wanita. Laki-laki mulia yang memuliakan wanita. Jaga umat, jangan tidak ada ketidakpedulian. Lihat anak-anak, bayangkan dia ada anak kita, dia umat Nabi. Coba semuanya, ya Allah, kami adalah umat Nabi Muhammad yang tidak pernah menatap wajah Nabi, umat yang tidak pernah duduk berdampingan dengan Nabi, umat yang tidak pernah mendengarkan suara Nabi. Ya Allah, pertemukanlah kami dengan Nabi kami walaupun hanya dalam mimpi. Hadirkan kami untuk bisa menziarahi Rasulullah di Masjid Nabawi. Allahumma rizqni ziyarat al-haramain. Berikanlah kami rezeki untuk menziarahi 2 tanah haram. Ya Allah, hadirkan Nabi ketika kami sakaratul maut. Datang Nabi untuk membela kami, membantu kami, menuntun kami. Hadirkan Nabi ketika kami dalam kubur. Hadirkan Nabi ketika kami di padang mahsyar. Hadirkan Nabi ketika kami berjalan di titian siratal mustaqim. Ya Allah, kami umat Nabi, satukan dengan Nabi kami di dalam surga. Amin, amin ya rabbal alamin. Mana Saibul Hajat yang punya rumah? Sini Pak. Kita doakan beliau. Makasih banyak Pak, udah menghadirkan kita semua, mengumpulkan
Ajarakallahu bima ataitu, ajarakallahu bima bakaitu, ajarakallahu ketahur. Apapun yang telah dikeluarkan berikan pahala, dan apapun yang tertinggal berikan keberkahan. Semua jamaah yang hadir ini cinta sama Bapak. Kecintaannya disebabkan oleh Rasulullah. Luar biasa, menghadirkan jamaah begini banyak, bersedekah luar biasa. Mudah-mudahan Allah tambahkan rezeki Bapak. Mana istrinya? Silakan sini Bu. Kita mau foto bersama masalahnya. Sini Bu. Karena setelah ini saya langsung pulang. Saya harus bikin materi syuting. Saya belum bikin materi syuting. Live sebentar jam 5 sama taping jam 7 harus dibuat. Sementara saya masih ada di sini. Mana istri Bapak? Oh, saya di tengah-tengah lah. Satu pertanyaan, siapa yang fotoin? Foto. Untung ada Pak RW. Pak RW memang segala bidang. Sarungnya terlalu naik. Kasih. Saya pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tuh Ramadan nanti di sini. Jadi pengumuman. Kita nanti itikadnya di sini ya. Salat lailnya di sini ya. Setuju? Sekaligus sahur. Ya, terima kasih pada Kiai Haji Muhammad Nur Maulana yang telah memberikan ceramah pada malam hari ini.